Nama saya Susan Silawati dengan nomor NIM 10 12395, semester 3, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap yang mendapatkan tunjangan premi, JKK, JK, dan penanggung iuran. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan. Berlaku untuk karyawan tetap dan tidak tetap, pejabat negara, pensiunan, dan lain sebagainya. Warga negara yang sudah memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21. Mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak terkait meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen, dan sebagainya. Nah, ada definisi karyawan tetap. Karyawan tetap bekerja dengan hubungan kerja terus di suatu perusahaan. Dan kewajiban terkait perpajakannya termasuk tunjangan dan potongan yang dikenakan. Adapun komponen gaji yang dikenakan oleh PPh pasal 21 ada 4. Yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan tetap dan tidak tetap termasuk JKK dan JK, yang ketiga honorarium atau penghasilan yang bersifat rutin, yang keempat potongan-potongan iuran, misalnya BPJS atau dana pensiunan. Selanjutnya tunjangan resmi yang ditanggung karyawan ada 2, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kedua jaminan kematian atau JK. Tujuannya kontribusi untuk perlindungan karyawan. Keduanya merupakan produk dari BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh suatu pemerintah untuk diikuti oleh perusahaan. Di sini ada contoh kasusnya, studi kasus perhitungan pasal 21. Ininya data karyawannya, gaji pokok per bulan 10 juta, tunjangan tetapnya 2 juta, tunjangan JKK 0,24% dikali gaji pokok sama dengan 24.000. Tunjangan JK-nya 0,3% dikali gaji pokok sama dengan 30.000. Yang terakhir, iuran BPJS ditanggung perusahaan sebesar 4%, berarti 4% dikali gaji pokok sama dengan 400.000. Selanjutnya kita ke langkah-langkah perhitungan. Yang pertama kita hitung dulu penghasilan brutonya. Di sini gaji pokoknya sebesar 10 juta, terus ditambah tunjangan tetapnya 2 juta, ditambah tunjangan JKK sebesar 24.000, ditambah tunjangan JK-nya 30.000, berarti sama dengan 12.054.000. Yang kedua, kurangi biaya jabatan dan iuran BPJS. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto maksimal 500.000. Walaupun penghasilan brutonya lebih dari 500.000, tapi pengurangan biaya jabatannya harus tidak lebih dari 500.000. Makanya di sini maksimalnya 500.000. Terus 5% dikali 12.054.000 sama dengan 602.700. Nah, sama ya, karena di sininya 602.700, makanya dibatasinya menjadi 500.000 karena tidak boleh pengurangan biaya jabatan lebih dari 500.000. Terus iuran BPJS ditanggung karyawannya sebesar 1%, berarti 1% dikali gaji pokoknya kan 10 juta, berarti 1% dikali 10 juta sama dengan 100.000. Terus kita totalin total potongannya, berarti 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000.
Yang ketiga, penghasilan neto. Ini ya, hasil yang dari bruto ini dikurangi hasil biaya jabatan dan iuran BPJS. Berarti 12.504.000 dikurangi 600 sama dengan 11.454.000. Selanjutnya hitung penghasilan kena pajak PKP dan penghasilan tidak kena pajak PTKP. PKP bulanannya yaitu perhitungan dari neto. Hasilnya kan 11.454.000. Berarti PTKP-nya 11.454.000 dikurangi 4.500. Nah, 4.500 itu emang peraturan pajaknya ya. Berarti sama dengan 6.954.000. Berarti PKP tahunannya tinggal dikali aja 6.954.000 dikali 12 bulan sama dengan 83.448.000. Hitung PPh pasal 21 tahunan berdasarkan tarif berlapis. Nah, 60 juta ini adalah batasan PKP untuk lapisan pertama. Dikenakan tarifnya 5%, berarti 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Berarti 83.448.000 dikurangi 60 juta dikali 15%, hasilnya 3.517.200. Total PPh pasal 21 tahunannya tinggal ditambah aja. Yang ini ditambah ini berarti 3 juta ditambah 3.517.200, hasilnya 6.517.200. Yang terakhir perhitungan PPh 21 bulanannya berarti 6.517.200 dibagi 12 bulan, hasilnya 543.100. Kesimpulan, PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan. Berlaku untuk karyawan tetap dan tidak tetap, pejabat negara, pensiunan, dan lain-lain. Pentingnya pemahaman tentang komponen yang mengaruhi pasal 21 ini bermanfaat bagi karyawan untuk mengetahui hak dan kewajiban pajaknya, serta termasuk tunjangan dan potongan yang dikenakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.